Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini bisa kembali berkumpul. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semua sebagai orang-orang yang diberikan sakinah, ketentraman oleh Allah Ar-Rahman, dan juga senantiasa disebut-sebut oleh Allah sebagai bentuk kecintaan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-13, masih membahas tentang orang-orang munafik. Jadi ada ciri-ciri yang harus kita ketahui. Tujuannya agar kita waspada. Ya, waspada karena orang-orang munafik ini ya bisa akan terus ada ya di setiap zaman. Agar kita tidak tergolong, tidak terpengaruh oleh mereka, dan juga menghindarkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan ini. Di ayat ke-13 ya Allah menjelaskan kepada kita tentang orang munafik. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang munafik, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang beriman. Kalau berkaitan dengan ketika ayat ini turun, berarti yang dimaksud dengan an-nas, manusia, itu adalah tentu para sahabat yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang munafik disuruh berimanlah seperti berimannya manusia yang telah beriman, para sahabat yang telah beriman kepada Rasulullah dengan keimanan yang benar, bukan dengan pura-pura. Karena orang-orang munafik ini pura-pura menyatakan beriman di hadapan Rasulullah, tapi tidak beriman sesungguhnya. Apa yang mereka katakan ketika disuruh seperti itu? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Gitu. Jadi mereka adalah dianggap orang-orang yang bodoh, orang-orang yang telah beriman. Dan karena memang banyak yang masuk Islam itu adalah bukan orang-orang yang terpandang, bukan orang-orang yang kaya, ya, tapi orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang tidak memiliki banyak harta, yang mereka banyak juga dari kalangan budak, hamba sahaya, gitu ya. Jadi ketika disuruh beriman seperti hanya yang beriman dari para sahabat, ya, apakah kami harus beriman seperti orang-orang bodoh itu? Ya. Itu orang-orang orang munafik memiliki sifat seperti itu, dan ini bisa kita lihat ya di zaman sekarang pun ya ada ya orang-orang yang berkata seperti ini. Jadi kalau orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada Islamnya, ya, kepada keimanannya, kepada syariat, itu kan banyak cibiran-cibiran ya yang mereka lontarkan.
ya dicap sebagai orang yang kolot, gitu ya, orang yang kuno, orang yang terbelakang, gitu ya, orang-orang yang fundamentalis misalnya, orang-orang yang radikal dan sebagainya. Itu kan banyak, Pak. Cap-cap itu kan banyak. Bagi orang yang berpegang teguh kepada ajarannya, kepada Islamnya, yang berkomitmen kepada Islamnya, ya, diberikan cap-cap seperti itu ya sama. Seperti halnya dulu orang-orang munafik yang mengatakan orang yang berpegang teguh dengan keimanan itu disebut sufaha, orang-orang yang bodoh, ya, orang-orang yang terbelakang, kuno dan sebagainya. Kalau ada yang lontaran seperti itu, tidak ragu lagi, itu adalah keluar dari mulut orang-orang yang munafik. Ya, bagaimana ya orang mengaku orang Islam tapi tidak senang kepada syariat Islam, tidak senang kepada syiar-syiar Islam. Ya, nah itu kan orang-orang munafik. Sekarang diperankan oleh orang-orang yang liberal, gitu ya, orang-orang sekuler yang memusuhi kepada syariat Islam. Ya, yang mereka kemudian mengklaim diri mereka membawa Islam yang menurut mereka benar, gitu ya. Sebut dengan Islam progresif misalnya, Islam Nusantara, gitu ya, istilah-istilah yang mereka buat-buat sendiri. Ya, padahal Islam itu ya sama, mau dimanapun, ya tidak terikat dengan suatu daerah, suatu negeri. Ya, ajarannya sama. Yang membedakan itu kan tradisi, budaya, ya selama tidak bertentangan dengan Islam tidak masalah. Ya, tradisi manusia ya punya tradisi, selama tidak bertentangan tidak masalah. Ya, hal-hal duniawi itu, ya. Jadi kalau bertentangan maka dihindarkan. Wayang misalnya sedang ramai tentang masalah wayang. Ya, selama tradisinya tidak bertentangan dengan nilai Islam tidak mengapa. Ya, yang tidak boleh itu kalau bertentangan diyakini, misalnya ada keyakinan-keyakinan mistis, kepercayaan-kepercayaan, itu adalah tentu bagian dari kemusyrikan. Ya, yang harus dihilangkan. Begitu. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala dijawab, ala innahum humus sufaha. Ketahuilah sesungguhnya merekalah orang-orang bodoh itu. Ya, jadi yang bodoh itu sebenarnya mereka, bukan para sahabat, bukan orang yang berpegang teguh kepada keimanan, tapi mereka orang munafik itu. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahuinya. Jadi merasa diri benar, merasa diri maju, gitu ya, punya kemajuan. Padahal mereka lah orang-orang bodoh. Ya, lalu ciri berikutnya, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka berkata kami beriman. Jadi bermuka dua ini. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, disebutnya juga syayatinihim, setan-setan mereka, para pemimpin mereka, ya baik itu orang-orang kafir, orang-orang atau tokoh ya pemimpin munafiknya.
atau juga orang-orang Yahudi yang sama mereka juga orang kafir, ini disebut setan. Karena setan itu kan juga ada dari golongan manusia. Jadi disebut setan mereka maksudnya setan dari golongan manusia. Qalu mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahjiun, sungguhnya kami hanya memperolok-olok saja. Jadi cuman bercanda saja, hanya menipu ya, hanya membodohi orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi karena ya bisa jadi supaya mereka dianggap sebagai bagian dari orang beriman ya, ketika berkumpul bergabung dengan orang beriman gitu ya, dengan para ulama misalnya, mereka menganggap bagian dari mereka. Tapi itu hanya untuk memperolok-olok saja. Sedangkan di balik itu mereka punya rencana-rencana yang jahat. Ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Ya, di hadapan Rasulullah, misalnya di hadapan para sahabat senior ya, mereka seperti orang beriman. Ya, ibadah ikut ibadah, sholat ikut sholat. Tapi di belakang punya rencana-rencana yang jahat. Dan mereka itu hanya sebatas mencari keuntungan sebagaimana di ayat berikutnya itu ya. Nah, mereka memperolok orang-orang beriman dan dibalas lagi oleh Allah. Allah yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok mereka. Wa yamuduhum fi tughyanihim yamahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi dibiarkan sesat terus. Karena merasa diri benar, sehingga orang-orang munafik ini sulit untuk bertobat. Ya, karena mereka sudah bermain-main dengan keislaman, dengan keimanan, sehingga orang munafik itu sulit untuk bertobat. Sulit mereka untuk bertobat, orang munafik itu, sehingga terus terombang-ambing dalam kesesatan hingga mereka meninggal. Ya, hingga mereka meninggal. Nah, ulaika alladzina ishtarawu dhalalata, mereka itulah orang-orang yang menjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Ya, jadi mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Jadi petunjuknya mereka jual untuk mendapatkan kesesatan. Ya, fama rabihat tijaratuhu, maka tidak beruntunglah perdagangan mereka, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, jadi di sini diibaratkan mereka itu sedang melakukan jual beli. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu kan mereka dengan berpura-pura masuk Islam itu untuk mencari keuntungan belaka. Karena orang Islam itu sudah kuat pada saat itu, sudah punya negara di Madinah, sudah punya kekuatan. Ya, jadi dianggapnya kalau mereka masuk Islam, mereka akan mendapat keuntungan ketika nanti dapat ghanimah, gitu kan, rampasan perang, mereka bisa mendapat keuntungan. Yang mereka cari hanya keuntungan duniawi saja. Ya, tapi oleh Allah ditegaskan tidak beruntung perdagangan mereka itu, bahkan mereka tidak mendapat petunjuk sama sekali. Ya, makanya kalau ada hal-hal yang menguntungkan, mereka itu ikut orang-orang munafik itu. Ya, dan
ketika menghadapi kesulitan ya mereka tidak mau ikut-ikutan. Maka dalam berbagai perang itu kan kelihatan orang munafik itu. Dan justru bertujuan ingin melemahkan kaum muslimin. Misalnya dalam perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu kan ada ya mereka ikut di dalamnya, tapi ketika akan berangkat perang ya tiba-tiba mereka kembali lagi ya sebanyak 300 orang itu. Jadi memang cukup banyak orang munafik pada saat itu ya, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul gitu, sampai kan kelihatan gitu ya, jadi udah mau berangkat perang ya, hari H-nya gitu ya, pas hari H-nya berangkat perang tiba-tiba mereka mundur 300 orang itu kan secara psikologis ya bisa menurunkan semangat yang lain gitu. Jadi ketika menghadapi kesulitan ya perang ya, mereka kebanyakan menghindar, tidak mau ya, hanya mencari-cari keuntungan saja. Ya, dan juga itu untuk Allah Subhanahu wa taala membersihkan ya pasukan dalam perang itu dari orang-orang munafik. Sehingga orang-orang yang ikut ya dalam perang Uhud itu memang adalah orang-orang pilihan. Ya. Di antara untuk membersihkan, membedakan mana orang betul-betul beriman, mana orang munafik itu yaitu dengan syariat perang. Dengan syariat perang itu untuk membuktikan mana orang yang beriman benar, mana yang munafik. Nah, orang munafik itu banyak mereka nggak ikut perang. Ya, dalam perang Tabuk misalnya, itu kan ketika ada syariat perang Tabuk yang merupakan perang yang sulit karena perjalanan jauh, ya pasukan juga sudah sangat banyak, perbekalannya kurang. Nah, kelihatan orang-orang munafik itu mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut perang dengan berbagai alasan. Ada alasannya rumahnya nggak dikunci, nggak ada kuncinya katanya, itu ya. Dan sebagainya. Itu kan mereka tidak ikut perang. Jadi kalau dalam hal-hal yang sulit orang munafik itu nggak akan mau. Ya, kalau yang mudah-mudah, yang menguntungkan mereka akan ikut. Ya, itu ciri dari orang-orang munafik. Nah, jadi bahan evaluasi bagi kita ya. Jadi jangan sampai dalam ajaran Islam ini kita memilih yang enak-enak saja buat diri kita, itu buat hawa nafsu kita. Ketika hal yang sulit kita tidak ikut. Gitu ya. Ketika ada banyak makanan, banyak ini bagi-bagi datang gitu. Kita hari pas kerja bakti dengan ada misalnya gitu. Itu ciri orang munafik itu begitu. Mereka hanya yang enak-enaknya saja ada. Pas pembagian ya gitu ya. Ya, nah, maka kata Allah tidak beruntung perdagangan mereka itu. Nah, di akhir sampai ayat 20 itu Allah memberikan perumpamaan tentang orang munafik. Yang pertama, perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Ketika api itu menerangi di sekelilingnya, maka Allah hilangkan cahayanya, cahaya mereka, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan. Mereka tidak bisa melihat. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, tidak bisa kembali. Ya, maksudnya tuli, ya bisu, buta dari kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran. Ya, nah kenapa diserupakan seperti orang yang menyalakan api?
ya, yang bisa menerangi dengan cahayanya, karena mereka sebetulnya kan sudah mengucapkan syahadat, sudah beriman, itu adalah cahaya yang bisa menerangi hidup mereka. Tetapi ternyata api yang mereka nyalakan, iman yang mereka ucapkan di mulut mereka itu ternyata hanya dusta belaka, sehingga Allah hilangkan lagi cahaya itu. Ya, membiarkan mereka di dalam kegelapan, tidak bisa lagi kembali. Sulit bagi orang-orang munafik untuk bisa bertobat, itu sulit. Karena hatinya sudah mempermainkan Allah, permainkan keimanan. Itu sulit untuk bertobat orang munafik itu. Karena kan ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan, kan mereka mengklaim kami sedang berbuat perbaikan. Jadi merasa dirinya benar, merasa dirinya yang memperbaiki. Kalau orang sudah merasa seperti itu padahal salah, itu akan sulit untuk bertobat. Itu perumpamaan yang pertama. Perumpamaan yang kedua, seperti hujan lebat yang turun dari langit, yang di dalamnya ada kegelapan, ada petir, ada kilat. Ya, yang mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka karena takut petir itu, ya, karena takut mati. Ya, jadi perumpamaan ini, hujan lebat itu ya adalah Islam, ya adalah syariat Islam. Hujan lebat itu karena di sini berarti menunjukkan Islam itu diibaratkan seperti hujan lebat yang membawa air, memberikan air yang bermanfaat untuk bumi, ya, untuk kehidupan, bisa menghidupkan tanah yang tandus, yang menjadi subur gitu dengan hujan itu. Dan maka begitu juga syariat, ya, itu Allah turunkan agar hati yang kering, yang tandus itu bisa subur dengan Islam itu, dengan syariat Islam itu, menghidupkan hati yang mati. Ya, diibaratkan seperti hujan. Ya, dan banyak dalam hadis juga mengumpamakan, ya, yang datang apa yang dibawa oleh Rasulullah, Islam yang dibawa Rasulullah seperti halnya hujan, ya, hujan. Karena syariat itu, kata syariat sendiri itu kan artinya adalah tempat air, ya, tempat air yang didatangi untuk diminum, untuk memberi minum kepada ternak misalnya. Itu asal kata makna dari syariat. Ya, dan airnya air yang berlimpah, yang mudah untuk diambil. Lalu di situ ada zulumat, kegelapan. Kegelapan itu adalah kemunafikan mereka. Ya, jadi di tengah-tengah hujan yang lebat, justru mereka berada di dalam kegelapan. Ya, karena kemunafikan mereka. Warodur, ada petir, di situ ada petir itu ibarat seperti ancaman neraka, gitu ya. Ancaman neraka yang menyambar-nyambar. Wabarku, dan ada kilat. Ya, kilat itu kan sepintas bisa memberikan penerangan, ya, dengan kilat itu. Ya, itu bisa bermakna kitab Allah, ya, Al-Qur'an, yang bisa memberikan penerangan, tetapi kemudian itu tidak bermanfaat bagi mereka, ya, dan mereka ketakutan menutup telinga mereka, ya, dan hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan ketika kegelapan menaungi, ya, mereka berhenti.
ya, tidak berjalan. Dan kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa ya atas segala sesuatu. Ya, ini menunjukkan kebimbangan orang-orang munafik. Ya, padahal petunjuk itu kan ada di hadapan mereka. Ya, di hadapan mereka ada Rasulullah misalnya ketika di zaman Rasulullah itu. Ya, ada kitab Allah yang memberi petunjuk jalan. Tapi karena keraguan-raguan yang ada dalam hatinya terhadap Islam itu, ya akhirnya menjadi tidak bermanfaat. Yang ada mereka terus diliputi ya rasa takut, rasa bimbang. Ya, sehingga menunjukkan orang-orang munafik itu tidak tenang. Hidupnya itu, hatinya itu sebetulnya tidak tenang mereka itu. Berbeda dengan orang-orang beriman yang teguh dengan keimanannya, yang mereka tentram dengan keimanannya itu tentram karena yakin, tidak ada keraguan. Sedangkan mereka kan ragu, sulit. Ya, bermuka dua itu sesuatu yang membuat orang tidak akan tentram. Jadi nggak jelas, jadi ikut ke sini gitu, ikut kemana nggak jelas. Tapi kalau orang beriman kan jelas, ketika dia berpegang dengan apa yang dia yakini. Jadi sesuatu yang bisa membahagiakan orang itu kan adalah ketika orang itu bisa memegang apa yang diyakininya. Itu adalah kebebasan yang paling tinggi bagi manusia, itu bisa menjalankan keyakinan. Makanya itu hak setiap orang. Ya, hak setiap orang yang harus dijaga menjalankan keyakinannya sendiri. Ya, lebih daripada kebebasan untuk bisa hidup, ya, untuk bisa makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Makanya dalam Islam tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Kenapa? Karena itu adalah kebebasan manusia. Dia mau memilih agama apa, mempercayai apa, silakan. Ya, nah maka termasuk juga orang-orang Islam ya harus diberikan kebebasan. Seperti halnya orang Islam juga bertoleransi kepada agama lain. Begitu ya. Makanya kalau benar-benar menerapkan demokrasi misalnya, kebebasan ya orang untuk hidup, untuk berpendapat, menjalankan keyakinan, ya maka harusnya sama ya. Orang Islam pun harus diberikan hak untuk menjalankan keyakinan Islamnya. Ya, hanya masalahnya kan agama Islam berbeda dengan agama lain. Ya, bedanya dalam Islam punya aturan itu yang lengkap. Kalau agama lain kan hanya misalnya kepercayaan saja, tidak ada aturan-aturan yang lengkap dalam kehidupan. Ya kan? Hanya agama Hindu, Buddha itu kan hanya sebatas untuk kebatinan gitu ya, semedi gitu kan, tapa dan sebagainya, dan penyembahan terhadap berhala. Tidak ada, mereka punya aturan syariat yang lengkap untuk kehidupan mereka. Ya, begitu juga Kristen, Yahudi, tidak lengkap. Ya, tapi Islam itu punya aturan yang lengkap, yang berbeda daripada agama lain. Sehingga ya harus diberikan kebebasan harusnya. Orang Islam menjalankan syariatnya, memegang teguh keyakinannya. Dan itu tidak akan memudaratkan yang lain. Tidak akan memudaratkan yang lain. Ya, saat ini kan mulai lagi ya
kepada orang-orang Islam di India misalnya, tidak diberikan kebebasan untuk memakai jilbab para perempuannya. Ya, padahal apa madorotnya buat mereka kalau pakai jilbab? Kan tidak ada madorotnya. Nah itu ya barangkali diantara yang bisa kita renungkan dalam ayat-ayat ini berkaitan dengan munafik sampai ayat 20 tentang sifat orang munafik itu dari ayat 7 ya, dari ayat 7. Enggak, dari ayat 8. Dari ayat 8. Jadi ada sekitar 13 ayat berkenaan dengan orang-orang munafik ini yang kita harus mewaspadainya, karena justru yang bisa melemahkan orang-orang Islam itu adalah dari dalam ya. Dari orang-orang yang munafik ini pura-pura ya sebagai orang Islam atau berkhianat, orang-orang Islam yang berkhianat terhadap Islam. Itu kan banyak dalam sejarah. Jadi kata Rasulullah, orang Islam itu tidak bisa dikalahkan oleh musuh dari luar. Ya, dan justru dia dikalahkan oleh musuh dari dalam. Jadi orang-orang Islam yang berkhianat. Itu para ulama yang kemudian berkhianat, condong kepada dunia, menjual ilmunya untuk dunia. Ya, kalau sudah tergiur ya dengan masalah keduniaan, yang terjadi adalah kelemahan, kekacauan dan penindasan terhadap orang-orang Islam yang dilemahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Ya. Iya. Ya, itu kan ada yang kalau yang pemimpinnya memang sudah dikenal ya oleh orang-orang. Sudah tahu lah. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu diketahui oleh. Nah, ada para pengikutnya yang memang ada seorang sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah, namanya Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah bin Al-Yaman itu orang yang dipercaya memegang rahasia dari Rasulullah, diantaranya nama orang-orang munafik. Nama orang-orang munafik ada di beliau. Tujuannya jelas, nanti kan berkaitan dengan hukumnya. Setelah turun ayat berkaitan dengan orang munafik, bahwa orang munafik ini ya jangan disolatkan, makanya nanti kalau ada orang meninggal ini orang munafik atau tidak, lihat Huzaifah dia mensolatkan atau tidak, misalnya gitu. Itu jadi patokan. Kalau ketika Rasulullah masih hidup, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan pemimpin dari kalangan munafik, meninggal, yaitu kan sempat Rasulullah memintakan ampun ya. Mereka di Quran itu disebutkan ya oleh Allah, kalau engkau memintakan ampun untuk mereka walaupun sampai 70 kali ya, tetap Allah tidak akan mengampuni. Tapi Rasulullah itu memperlakukan Abdullah bin Ubay dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik, tidak keras, karena memang ada kemaslahatan yang dilihat oleh Rasul. Jadi bersikap terhadap munafik juga nggak sama, beda-beda. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu anaknya justru menjadi
pengikut Rasulullah yang setia, yang bagus ya keimanannya, perjuangannya. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Terus juga Abdullah bin Ubay bin Salul dia adalah tokoh. Ya, tokoh yang disegani oleh yang lain. Sehingga ketika ditanya Rasulullah kenapa tidak membunuh gitu ya Abdullah bin Ubay, Rasulullah khawatir bahwa Muhammad membunuh saudaranya sendiri gitu. Karena kan dia ada di kelompok orang-orang muslim. Jadi menghargai masyarakat lain yang menghormati dia, orang-orang yang menghormati dia. Sehingga ketika meninggalnya pun Rasulullah sempat ingin memintakan ampun. Ketika Allah katakan walaupun 70 kali kau memintakan ampun maka tidak akan diampuni, maka kata Rasulullah aku akan menambahkan lebih dari 70 kali memintakan ampun untuk Abdullah bin. Walaupun itu juga maksudnya kan bukan pembatasan jumlah, artinya seberapa banyak pun tetap ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Sampai sempat mau nyolatkan, ayatnya kan turun di surat At-Taubah itu larangan. Tidak boleh menyolatkan orang munafik. La takum fihi abadan. Jangan kamu menyolatkan mereka. Ya, sehingga itu menjadi syariat bagi tokoh, bagi imam, pemimpin. Kalau dia diketahui benar gitu ya munafik, ya membenci Islam, memusuhi Islam padahal dia mengaku muslim, ya jangan disolatkan. Jadi kalau tidak ada lagi kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.